Betapa Allah Maha Kasih dalam hidup kita, selalu memberkati dan menyertai kita. Sebagai anak-anak Tuhan, patutlah kita bersyukur dan mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau maha baik, terus memelihara kami. Kami bersyukur dan mengagungkan Engkau. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman yang kami baca dan renungkan akan mengambil bagian dalam hidup kami. Kami mampu mewujudkan di dalam cinta kasih-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Ibrani pasal 10 ayat 1-7. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa Engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita pengorbanan. Pengorbanan, saudara, merupakan pemberian yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Demikianlah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Darah Kristus yang memberi penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari Anak Allah yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Domba Allah yang tidak bercela harus mati hanya satu kali, dan korban itu tidak perlu diulang-ulang. Korban dalam perjanjian lama mengingatkan kita akan dosa dan bukan menghapus dosa. Darah Anak Allah mengatasi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, hukum Taurat hanyalah bayangan atas keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Hakikat dari keselamatan telah terwujud di dalam kedatangan Yesus Kristus yang telah disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Kita, saudara, yang telah berada dalam kuasa dosa sama sekali tidak berdaya, sehingga memerlukan pertolongan. Kita yang oleh karena dosa telah mati dan memerlukan kehidupan. Dan untuk mendapatkan pertolongan dan kehidupan itu hanya dapat ditemukan melalui iman kepada Dia. Saudaraku, orang berdosa yang terhilang telah berada dalam perhambaan dunia. Saudara, daging dan iblis dan tidak dapat memerdekakan diri mereka sendiri. Di dalam Kristus kita menemukan kemerdekaan sejati.
Dia, Tuhan kita, saudara, mengangkat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan karena kebangkitan Kristus. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita terhadap pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita adalah memelihara kekudusan hidup di hadapannya dengan tekun melakukan firman Tuhan. Mari kita menyaksikan korban Kristus dan mewujudkannya dengan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman ini tidak berlalu begitu saja. Dalam kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan mengaplikasikan firman-Mu dengan baik. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami, baik keluarga kami, hidup pribadi kami. Tuhan selalu mengasihi dan menopang kami. Anak-anak kami Tuhan berkati, rencana-rencana yang akan kami kerjakan, yang akan kami buat, Tuhan tolong untuk melakukannya. Pekerjaan kami juga Tuhan terus berkati, biar kami mengerjakannya dengan setia dan taat padamu. Engkau beri kasih karunia-Mu sehingga ada damai sukacita dalam keluarga kami. Engkau berkati pergumulan kami, baik yang sakit sembuhkanlah Tuhan, yang berduka hiburkanlah, yang berada dalam berbagai tantangan dan merasa sesak, merasa berat, menangis dengan persoalan hidup. Hapuskan air mata mereka, topang mereka agar kuat menghadapi semuanya. Tapi juga kami sadar ada sukacita yang dialami, biarlah Tuhan sempurnakan setiap sukacita kami. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia lanjut, lindungi mereka. Beri semangat menjalani hidup ini dalam kasih-Mu. Saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian, oh Tuhan, sayangi mereka, agar mereka selalu terberkati dengan firman-Mu. Dan para pelayan-Mu, Engkau juga pakai mereka terus melayani dengan setia. Bangsa kami Tuhan lindungi, agar ada damai sejahtera di dalam negara kami. Tetaplah Engkau menopang kami, Engkau gembala yang baik, agar kami menjalani hidup ini dalam cinta kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami membawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat dan optimis menjalani hidup ini, kasih Tuhan bersama dengan kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya.